Kembali lagi teman-teman bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baru saja dilantik Prabowo Subianto, kini sudah datang Ustadz yang mencaci maki Prabowo dan mengatakan kalau Prabowo itu adalah kucing yang kalah sama tikus. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak dulu cuplikannya. Let's go. Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Hampir 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Betul? Apakah kita terima? Apakah kita terima? Siap berjuang? Kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Kita tahu fenomena di gang-gang di Jakarta. Ternyata sekarang kucing takut sama tikus. Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Politik seringkali dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat, mengingat pengaruhnya yang mendalam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Sayangnya di Indonesia, politik kini lebih banyak dikaitkan dengan pemerintahan yang syarat dengan praktek-praktek kekuasaan yang cenderung pragmatis. Hal ini mengakibatkan politik di mata sebagian besar masyarakat identik dengan permainan kotor dan kejam. Terutama karena semakin maraknya politik praktis dan politik identitas yang membelah masyarakat berdasarkan perbedaan. Nah, stigma negatif ini tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di kalangan elit politik. Dalam pandangan banyak orang, politik menjadi arena yang penuh intrik, di mana etika seringkali dikesampingkan demi kepentingan pribadi atau golongan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap para pelaku politik inilah yang kemudian memperkuat persepsi bahwa politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya dan berbahaya. Namun jika kita menilik sejarah dan esensi politik itu sendiri, sesungguhnya politik adalah seni mengelola kekuasaan untuk mencapai kebaikan bersama. Dalam kerangka ini, politik tidak hanya sekedar alat untuk meraih kekuasaan, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum yang adil. Politik jika dijalankan dengan benar dapat menjadi jalan untuk membangun bangsa yang bermartabat dan beradab. Dalam konteks inilah penting bagi kita untuk mengubah paradigma dan pandangan kita tentang politik. Politik tidak selamanya buruk atau kotor. Ketika dijalankan dengan prinsip-prinsip moral yang kuat, politik dapat menjadi kekuatan positif yang membawa perubahan konstruktif bagi masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam politik juga tidak boleh diabaikan, karena hanya dengan keterlibatan yang sadar dan kritis kita bisa memastikan bahwa politik di negeri ini bergerak ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami politik secara mendalam, serta mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik dengan semangat idealisme yang tinggi. Dengan demikian, kita bisa mengembalikan politik ke jalur yang semestinya, di mana politik menjadi cerminan dari nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Nah, kemarin tepat pada 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Momen ini membawa harapan besar bagi sebagian masyarakat, terutama terkait kolaborasi antara seorang politisi berpengalaman dengan pemimpin muda yang berpotensi membawa inovasi. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan ini juga menghadapi tantangan serta kritik dari berbagai kalangan. Tantangan pemerintahan Prabowo Gibran dalam hal ini terdapat beberapa hal penting yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintahan baru ini. Yang pertama, isu lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Prabowo dalam pidato perdananya menekankan kekayaan alam Indonesia, tetapi belum menguraikan secara detail bagaimana dia akan menangani isu kerusakan lingkungan yang terus mengancam. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kebijakan yang pro lingkungan harus menjadi prioritas, bukan hanya dalam retorika tetapi juga dalam implementasi konkret. Mengingat komitmen Indonesia pada Paris Agreement,
Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan. Yang kedua, dari segi tata kelola pemerintahan, Prabowo Gibran diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bersih. Harapan pada pemerintahan baru Indonesia, sejumlah kritik yang muncul berkaitan dengan masa lalu Prabowo yang kerap dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM dan otoritarisme. Nah, oleh karena itu ada harapan besar agar pemerintahan ini dapat menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan demokrasi. Tidak hanya itu, Gibran sebagai figur muda diharapkan dapat menginspirasi birokrasi yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis. Namun, salah satu kritik utama terhadap pemerintahan ini adalah soal legitimasi politik Gibran yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk dinasti politik. Nah, banyak yang menilai bahwa karir politiknya yang begitu cepat menanjak didukung oleh pengaruh keluarga. Kritik ini perlu dijawab dengan bukti nyata dari kinerjanya di dalam pemerintahan, bukan sekadar narasi. Ditambah lagi warganet yang kemudian mengaitkan dirinya dengan akun Pupu Papa di Kaskus yang berdampak negatif bagi dirinya. Terakhir, kolaborasi antara Prabowo Gibran juga harus membuktikan bahwa pemerintahan ini tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Harapan publik yang tinggi terhadap pemerintahan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah nyata yang menghasilkan perubahan positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi ekspektasi dan kritik yang besar. Mereka harus membuktikan bahwa kolaborasi antar generasi ini dapat menghadirkan pemerintahan yang efektif, berorientasi pada keadilan sosial dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Masyarakat memiliki peran penting untuk terus mengawasi dan mendukung kebijakan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Saya Omen O. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.